Harus kita pahami Bapak sekalian, ada dua hal yang penting dalam perubahan ini, yaitu ada yang disebut dengan perubahan anggaran dasar, ada juga yang disebut dengan perubahan data. Lalu apa saja yang termasuk pada perubahan anggaran dasar berdasarkan pasal 21 Undang-Undang PT Junto pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2021 yang termasuk pada yang disebut dengan perubahan anggaran dasar PT adalah yaitu perubahan pada nama, perseroan dan atau tempat kedudukan, perubahan maksud dan tujuan, ya, perubahan jangka waktu berdirinya di poin ketiga dulu, itu jangka waktu berdirinya, poin nomor tiganya adalah maksud dan tujuan, kemudian besarnya modal, ya, yaitu misalkan pengurangan modal ditempatkan dan disetor atau peningkatan modal dasar dan ditempatkan atau disetor. Kemudian perubahan status PT tersebut dari PT tertutup ke PT terbuka atau go public. Nah, ini yang disebut dengan perubahan anggaran dasar. Poin satu itu nama tempat, nama perseroan dan tempat kedudukan itu berada biasanya di akta pendirian adalah di pasal 1. Sedangkan jangka waktu berdirinya perseroan di poin 03 tadi itu adalah biasanya di pasal 2. Sedangkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan itu berada di pasal 3 dalam akta pendirian PT pertama kali. Lalu di pasal 4 biasanya adalah tentang berisi tentang ketentuan modal dasar, ya, modal dasar PT yang juga disebutkan berapa persen yang ditempatkan. Biasanya paling rendah adalah 25%. Kemudian juga status seroan yang biasanya yang bisa kita biasa lihat itu adalah PT tertutup atau PT biasa atau persekutuan modal. Ditingkatkan dia menjadi PT terbuka. PT biasa, persekutuan modal atau PT tertutup termasuk kepada dalam kategori PMDN, yaitu penanam modal dalam negeri. Ya, semuanya. Dan kalau dia menjadi PT terbuka, maka notaris yang membuat ini adalah notaris yang masuk pada yang terdaftar di Bapepam, Badan Pengawasan Pasar Modal, sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal yang sudah terdaftar. Di mana notaris sebagai salah satu profesi penunjang di samping akuntan publik, di samping konsultan hukum dan juga appraisal. Ya, hanya notaris yang terdaftar di Bapepam saja yang bisa membuat akta perubahan, ya, PT terbuka ini dan perubahan-perubahan selanjutnya, ya. Jadi tidak bisa di PT ini dibuat oleh notaris yang sudah SK yang biasa. Inilah ketentuan dalam perubahan dasar. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan perubahan data. Ya, perubahan data ini adalah perubahan-perubahan yang ada biasanya di pasal 20 di akta pendirian PT. Ya, seperti perubahan direksi, perubahan komisaris, perubahan pemegang saham, penggantian nama pemegang saham, perpanjang masa jabatan direksi dan perpanjangan masa jabatan komisaris. Ya, poin 1, 2, 3, 4 dan 5 itu ada semuanya di pasal 20. Sedangkan perpanjangan masa jabatan komisaris, perpanjangan masa direksi, maksud saya adalah poin 1, tadi 2, 3 dan 4 itu ada di pasal 20. Sedangkan poin 05 dan 06 itu tidak ada di pasal 20 di pasal lain, tetapi ini termasuk kategori terjadinya perubahan data, ya. Di mana perbedaannya dalam perubahan anggaran dasar tadi, Menteri mengeluarkan SK, surat keputusan perubahan anggaran dasar. Tetapi kalau dalam perubahan data ini adalah perubahan penerimaan data. Jadi bukan dalam bentuk SK tapi dalam bentuk surat yang dikirimkan kepada notaris. Ya, karena dia perubahan data. Nah, inilah perubahan garis besar perubahan-perubahan yang ada dalam perubahan struktur PSPT pada umumnya. Bukan berarti cakupan ini, tetapi kalau ada perubahan-perubahan lain, ya juga tetap diadakan dengan mekanisme RUPS. Inilah yang termasuk bagian-bagian daripada yang disebut dengan agenda-agenda yang dibicarakan pada umumnya dalam rapat di RUPS itu. Agenda-agenda yang dalam RUPS itu biasanya adalah apa yang diubah di dalam pasal-pasal yang ada di akta pendirian. Akta pendirian yang dilakukan pertama kali, lalu terjadi perubahan-perubahan, maka diadakan dengan RUPS dengan agenda-agendanya adalah yang ada perubahan-perubahan di dalam anggaran dasar atau di akta pendirian PT pertama kali. Jadi pendirian PT pertama kali ini adalah sangat penting diperhatikan bagi para notaris ketika datang klien
yang bermaksud ingin melakukan perubahan dalam mekanisme RUPS tersebut. Ya.